C. Kemudian di kalimat selanjutnya menceritakan fungsi dari vitamin C itu apa, misalkan untuk daya tahan tubuh. Kemudian nanti kalimat selanjutnya menceritakan tentang buah yang lain lagi. Vitamin yang lain lagi maksudnya. Misalkan vitamin A, kemudian vitamin K, vitamin D, seperti itu. Yang singkat dan padat saja, yang sedikit-sedikit aja, tidak perlu yang terlalu panjang, yang tiba-tiba kita lupa intinya apa atau ceritanya tentang apa. Seperti itu. Terus apalagi kalau structure ada kesulitan? Betul, kalau misalkan ada dua cara. Ada yang menjabarkan ide dari yang spesifik kemudian ke general, tapi ada juga yang dari general kepada spesifik. Yang tidak boleh itu adalah dari general ke spesifik, general spesifik, kemudian muter-muter seperti itu. Itu yang nanti membuat kita sulit sendiri untuk menyimpulkannya, seperti itu. Kenapa Mbak Lara salah semua? Mungkin susunannya atau apanya yang kemungkinan salah? Reading for the Geese itu dulu juga pernah ada loh, semester kemarin. Ayo. Jadi menebak isi bacaan yang terkandung, menebak isi informasi yang terkandung dalam bacaan, itu reading for the geese. Itu dulu juga pernah ada semester kemarin. Yang belum dapat modul, karena sekarang belum dapat modul, mungkin bisa baca modul semester sebelumnya. Itu juga pernah membahas reading for the geese. Jadi nanti untuk persiapan kuis pada hari Minggu, sekarang masih ada waktu sekitar 5 hari lebih ya untuk belajar. Jadi mudah-mudahan pas hari Minggu sudah siap mengerjakan kuisnya. Oke? Pelan-pelan aja. Sekarang mungkin sekarang kan kita masih membahas scanning. Nanti ketika besok mungkin scanning for brosur, nanti besoknya lagi for text, nanti besoknya lagi tentang television program gitu. Cari-cari aja browsing, jadi nanti bisa nebak-nebak kira-kira brosur apa, terus dibaca, terus informasi di sana apa aja, seperti itu. Kalau structure masih bingung tentang preposition, tapi yang kemarin ngebahas gerund to infinitive. Oh, terus kalau tentang gerund sama infinitive, apa kesulitannya kira-kira? Kalau yang nggak bisa hadir untuk hari Minggu, nanti dikirimkan lewat email. Minta tolong Mbak Laras ya, aku nanti kirimkan dokumennya ke Mbak Laras, terus bisa ditolong dikirimkan kepada teman-teman yang lain yang mau membutuhkan. Oke? Gak apa-apa ya Mbak Laras ya? Oke, terima kasih sebelumnya. Oh, kalau untuk tips bagaimana membedakan kata kerja yang diikuti oleh gerund dan infinitif, itu salah satu caranya adalah pertama kita tulis kata-kata yang diikuti oleh gerund di kertas, kemudian kita tempel dimanapun tempat yang kita sering lihat, seperti itu. Tapi di belakangnya nanti kalau kita sudah ingat, sedikit demi sedikit, misalkan satu kata tersebut dibikin 2 kalimat, nanti yang besoknya
kata yang lain lagi, kemudian dibuat kalimat gitu. Tidak perlu yang sulit-sulit kalimatnya, misalkan yang singkat-singkat saja. Contohnya kata like atau suka, itu biasanya diikuti dengan gerund. Bikin saja dua kalimat yang dengan menggunakan kata like. I like swimming, I like reading books, seperti itu. Kan jadi nanti ingat. Itu salah satu tips atau cara-caranya. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, seperti itu. Ada lagi? Kalau reading ini kebetulan biasanya kelemahannya kita dalam mengerjakan tugas-tugas ujian itu adalah teks yang sangat panjang, ya kan? Makanya kita mempelajari tips-tips untuk mencari kata kunci tersebut. Salah satunya yaitu scanning atau reading for the gist, atau menebak isi dari menebak informasi yang terdapat dalam bacaan, seperti itu. Previewing itu khusus untuk buku. Ya, biasanya memang digunakan untuk mencari tahu isi buku. Ada lagi? Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kirimkan ke alamat email saya yang terbaru, yang Diana Ros Arif. Sepertinya sudah pernah saya tulis ya. Oke. Kalau ada pertanyaan tolong kirimkan ke diana.arif@gmail.com. Kalau skimming itu mencari gagasan dan ide. Jadi kalau tentang WH question itu pakai scanning. Belum tentu. Kalau misalkan WH questionnya mengacu kepada informasi yang harus dicari secara spesifik, berarti kita harus menggunakan scanning dalam mencari informasi tersebut. Tapi kalau misalkan WH question tersebut mengacu kepada informasi yang dicari secara general, itu adalah skimming, seperti itu. Ada lagi? Ibu Elis ada pertanyaan, Mbak Laras? Oke, alhamdulillah berarti cukup jelas ya Mbak Laras ya. Mbak Yuli ada pertanyaan lagi? Atau Mbak Maslina? Oh.
Belum, nanti kalau misalkan sudah ada pertanyaan, kirimkan lewat email ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi kelas sampai sini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita yang kedua. Sampai bertemu dalam pertemuan ketiga dalam kelas tatap muka. Semoga semua bisa hadir. Tolong diberitahu bahwa nanti kita ada kuis tentang General Specific Information, Scanning for Specific Information, dan Reading for GIS. Untuk yang tidak bisa hadir, tolong konfirmasi saya sehingga nanti bisa dikirimkan tugasnya melalui email. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai ketemu hari Minggu nanti. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Ya, you're very welcome. Tulisan end the class.